Satu prinsip fundamental yang harus kita pegang teguh adalah target pasar menentukan arah strategi digital. Memahami siapa audiens Anda bukan sekadar formalitas, melainkan langkah pertama dan paling krusial untuk membangun pemasaran yang efektif dan efisien. Tanpa pemahaman yang tajam, kita berisiko membuang anggaran pada platform yang salah. Sebaliknya, dengan target yang jelas, setiap konten akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan konversi. Ingatlah, efisiensi digital lahir dari ketepatan kita menentukan siapa yang kita sapa sebelum memilih di mana kita akan bicara. Ada 5 alasan utama mengapa target pasar menjadi jantung dari bisnis Anda. Pertama, ia menentukan arah strategi digital sebagai kompas utama dalam merancang seluruh langkah pemasaran Anda. Kedua, membantu menentukan gaya komunikasi brand. Cara bicara kita harus sesuai dengan karakter audiens yang dituju. Ketiga, menentukan platform pemasaran yang tepat, karena setiap platform memiliki karakteristik pengguna yang berbeda. Keempat, menghindari pemborosan biaya iklan. Iklan yang tepat sasaran jauh lebih hemat dan efektif. Dan kelima, membantu menentukan harga serta positioning produk agar sesuai dengan daya beli dan ekspektasi pasar. Tanpa pemetaan ini, bisnis Anda akan kehilangan arah di tengah ketatnya persaingan digital. Setelah kita memahami betapa pentingnya kompas dalam berbisnis, mari kita lihat apa yang terjadi jika kita melangkah tanpa analisis target pasar. Ada 4 dampak fatal yang akan melumpuhkan efektivitas pemasaran Anda. Pertama, konten tidak relevan. Pesan yang Anda sampaikan tidak akan beresonansi karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau minat audiens. Kedua, iklan tidak tepat sasaran. Anggaran iklan Anda akan terbuang sia-sia hanya untuk menjangkau orang yang salah. Ketiga, engagement atau interaksi akan sangat rendah karena konten yang dibuat gagal menyentuh kebutuhan emosional maupun fungsional mereka. Dan yang paling berbahaya adalah yang keempat, yaitu conversion rate yang kecil. Akan sangat sedikit orang yang akhirnya melakukan pembelian meskipun mereka sudah melihat konten Anda. Tanpa analisis yang kuat, strategi digital Anda hanyalah sebuah spekulasi mahal yang tidak memberikan hasil nyata bagi pertumbuhan bisnis. Setelah kita memahami risiko dari pengabaian data, mari kita bedah 4 fungsi utama target pasar sebagai fondasi strategi Anda. Pertama, menentukan platform, seperti Gen Z yang lebih aktif di TikTok, sementara profesional muda di Instagram, atau ibu rumah tangga di Facebook. Kedua, menentukan gaya konten. Audiens Gen Z membutuhkan video cepat dan interaktif, sedangkan komunitas religius lebih menyukai konten edukatif yang syarat nilai. Ketiga, menentukan strategi harga. Mahasiswa tentu lebih merespons harga terjangkau dan promo, sementara kelas premium lebih menghargai eksklusivitas meski dengan harga tinggi. Dan keempat, menentukan waktu promosi. Anda harus tahu kapan audiens Anda aktif. Apakah saat jam istirahat kantor atau waktu santai di malam hari? Dengan memetakan 4 fungsi ini, setiap langkah pemasaran yang Anda ambil akan menjadi jauh lebih presisi dan memiliki peluang konversi yang jauh lebih tinggi. Setelah kita memahami fungsinya, mari kita lihat penerapan praktis dalam memilih platform. Untuk menjangkau generasi Z, platform utama kita adalah TikTok dengan gaya konten video yang cepat, menyenangkan, dan interaktif. Jika target kita adalah profesional muda, maka Instagram dan LinkedIn dengan konten yang informatif serta elegan adalah pilihan yang jauh lebih efektif. Sedangkan untuk menjangkau kelompok ibu rumah tangga, kita sebaiknya mengoptimalkan Facebook dan Marketplace melalui konten yang bersifat edukatif, serta syarat akan nilai atau value driven. Pemetaan yang presisi seperti ini memastikan bahwa pesan kita tidak hanya sampai, tetapi juga diterima dengan baik oleh audiens yang tepat. Agar lebih jelas, mari kita lihat satu skenario nyata. Bayangkan Anda menjual produk fashion muslim premium dengan harga tinggi dan kualitas eksklusif.
Namun Anda mempromosikannya di TikTok dengan gaya konten yang terlalu santai dan menargetkan generasi Z secara umum. Apa hasilnya? Anda mungkin akan mendapatkan banyak sekali jumlah penayangan atau views, namun angka pembelian akan sangat sedikit. Mengapa? Karena audiens tersebut bukan target pasar yang tepat untuk produk premium Anda. Kesimpulan besar yang harus kita catat adalah setiap strategi digital yang sukses harus selalu dimulai dari pertanyaan, siapa yang akan membeli produk saya? Dan bukan sekadar bertanya, platform apa yang sedang tren. Keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa viral konten Anda di platform populer, melainkan seberapa tepat konten tersebut menjangkau kantong dan hati audiens yang memang membutuhkan produk Anda.